Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya minggu lalu kita membahas materi tentang apa ya? Khalifah, Bu. Untuk minggu ini kita akan membahas materi tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Belum. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Ini yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kita akan membahas tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar Asy-Syiddiq terlebih dahulu. Ada yang tahu kebijakan apa saja? Saya Ya. Itu ada 2. Yang pertama ada pembukaan Al-Quran dan perluasan wilayah baru, keberhasilan dalam perang Ridha. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang pembukaan Al-Quran. Perang Ridha itu menimbulkan banyak korban, termasuk sebagai para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran gugur. Akibatnya Al-Quran bisa hilang. Umar bin Khattab itu sadar bahwa mencatat semua hafal Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab atau menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar bin Khattab berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Yang kedua tadi apa? Perluasan wilayah baru. Ya, perluasan wilayah baru dalam perang Ridha. Ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Coba tadi apa? Eksekutif, yudikatif. Yang satu, ada tiga. Legislatif, ulang-ulang. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang. Ada yang tahu siapa? Coba Mbak Zara. Belum tahu, Bu. Ibu tadi udah nge-share file. Saya tahu, Ibu. Tahu, Bu. Yazid, Ya, terus? Abu Ubaidah, Terus? Amr bin As, sama Surah bil Hasanah. Coba Mbak Reva. Tadi ada disebutkan Mbak Zara, diulangi lagi. Yazid, Abu Ubaidah, Amru, Surabi bin Hasanah. Ya,
Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pembagian wilayah Islam, yang kedua mengeluarkan undang-undang, yang ketiga membagi wilayah pemerintahan, yang keempat adalah membentuk beberapa dewan. Pembagian wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmouk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan laju usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramlah, Tipus, Uka, Eskalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Said bin Abi Waqqas. Yang kedua adalah, tadi apa yang kedua? Mengeluarkan undang-undang. Ya, di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab tersebut, selama ia menjabat sebagai khalifah adalah menerbitkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, diadakan kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai ketertiban di pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, coba Mbak Reva sebutkan. Membagi wilayah pemerintahan. Ya. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu menjadi pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Untuk yang terakhir adalah membentuk beberapa dewan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, di antara Dewan Perbendaharaan Negara. Assalamualaikum Bu, maaf Bu telat. Ya, silakan di sininya yang kosong. Ibu, Untuk materi yang belum diketahui, silakan tanya ke silakan tanya ke Mbak Reva sama Mbak Zahra ya. ini Bu. Yang ketiga adalah kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Itu ada 4. Yang pertama adalah perluasan wilayah, yang kedua standarisasi Al-Quran, yang ketiga pengangkatan pejabat negara, dan yang terakhir apa Mbak Tila? Iya Mbak. Yang terakhir apa? Apanya Mbak? Pengembangan fisik. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang tadi kebijakan dan strategi Utsman bin Affan bisa kalian baca sendiri di PDF yang sudah saya berikan ya. Ibu. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib itu ada berapa? 4. Ada 3 Mbak. Ada 3 Mbak. Mbak. Yang pertama adalah penggantian pejabat lama dengan yang baru. Yang kedua apa? Penarikan kembali tanah hadiah. Yang ketiga menghadapi para pemberontak. Ya, mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk Mbak Ella, silakan baca sendiri ya. Tanya teman kalau nggak tahu. Siap Bu. UASnya kapan Bu? Nanti nunggu info dari itu. Sekarang membaca doa untuk pulang penutup. Dimulai Mbak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa